Assalamualaikum, ini Syauki dan kali ini di daily yang kelima ya, di rumah aja begitu, karena daily yang keempat sebelumnya ada di outdoor, letaknya tuh di Sudirman tuh, di video sebelumnya juga udah pernah tayang, bahas tentang Fashion Week, PSE, dan juga tim kreatif baru. Nah, daily yang kelima ini sederhana aja, tapi ini seru sih, karena kita juga membahas yang lagi viral nih. Apa tuh yang lagi viral? Ini pas tahu gitu, kemarin juga cari referensi yang katanya iPhone tuh di September bulan ini nih bakal rilis yang ke-14. Tapi kontennya nih bukan bicarain itu ya. Kita bicarain nih dari tim kreatif SCK tentang yang viralnya orang pada ingin pakai iPhone walaupun cuman hanya SS doang. Lalu kelebihannya apa sih? Jadi seseorang yang bisa eksis gitu pakai iOS padahal itu minjem akunnya yang orang lain itu iPhone ya. Misalnya gini nih, Adi Shoki pakai iPhone, terus juga di situ diloginin Twitternya ataupun juga YouTube-nya ataupun juga Spotify-nya, lalu masukin status kan ya, entah itu WA atau Snapgram gitu, yang isinya tuh kelihatan wih iPhone. Sebenarnya ini jadi pertanyaan terbesar sih ya buat si Xiaomi sendiri. Kenapa orang pingin banget berbondong-bondong nyobain namanya sistem operasi dari Apple ya, itu iOS. Sampai dibilangin buat SS itu, di-update ke story dan di Snapgram. Padahal Xiaomi sendiri dulu udah pernah pakai iPhone ya, iPhone 6 dari zamannya berapa tuh, 2017-2018. Dan itu juga pada saatnya mahal-mahalnya ya, karena seri ke-7 itu belum ada, dan itu paling terbaru Indonesia masih 6S. Bayangin loh, sekarang nih mungkin gara-gara rame di TikTok ataupun juga ya buat gaya-gayaan di Twitter, buat ngelihat wah ini kalau ke-tweet kan judulnya ada bawahnya dari mana ya, from iOS. Sebenarnya nggak Twitter aja sih, di Slack juga begitu, image from iOS, kalau yang kantoran. Belum lagi ini kan, kalau di TikTok biasanya nih ya, format uploadnya itu beda gitu, nggak kayak di Android. Bukan kali ini ngerendahin ya, justru ini juga pernah dibuat di video SCK sebelumnya nih, yang Vivo V23, yang kebetulan di konten YouTube ini juga lagi direkam. Ini filter buat Android tuh sangat mengejek gitu. Padahal kalau misalnya mau dibandingin sama iPhone yang lama pun juga sama Android yang baru nih, misalnya yang lama itu 6 kemarin nih, sama HP video 3 ya pasti jauh lah bedanya. Udah bisa 4K pula begitu. Belum lagi misalnya dibandingin sama ini ya, iPhone 13 yang sekarang aja nih ya, yang sekarang aja nih. 13 masih ada tandingannya baru S22 Ultra, masih ada ini juga apa ya, Z Fold, Z Flip itu bersamsung, belum lagi yang dari sebelah tuh ada Huawei yang terbaru, belum lagi ada yang grup BBK kan, udah banyak banget itu tandingannya ya, nggak perlu harus di ini banget. Walau misalnya ini nih user iOS, ini nih si Android, jadi ya nggak terlalu penting ya. Sampai nih ya di Shopee sendiri ya, marketplace-nya itu ada jasa SS screenshot buat iPhone itu. Ini bahaya banget loh. Kenapa demikian? Misalnya nih ya, kawan-kawan nih pakai Android, tapi ngenes banget nih, kebelet banget pengen pakai iPhone, iOS. Namun saudara susah dihubungi, temen juga pelit, ataupun juga misalnya nggak ada orang terdekat yang pakainya tuh iOS ya, iPhone nih, pakai jasa. Nah, dia kan kalau mau SS akun ya, misalnya Spotify, itu masih mending bisa nyari. Kalau kayak dia mau SS itu Instagram, atau juga Twitter, atau juga apa nih, yang penting juga, oh ini nih, misalnya TikTok ya, pasti akunnya itu dimintain kan, ID sama passwordnya. Kalau misalnya cuma ngasih terus SS dan kawan-kawan nggak ganti, datanya tuh bisa akhirnya dimanfaatin sama mereka. Mending dimanfaatin. Kalau bocor mana-mana, kayak sekarang beritanya, ya nggak perlu nyebut lah, udah tahu gitu kemana-mana. Ya pastinya itu dari penjabat kita ya. Ya kurang ini aja apa keamanannya. Mungkin kalau misalnya keamanannya
diperbaiki lagi, nggak ada berita-berita kayak gini. Nah, lanjut aja deh berita selanjutnya nih. Enak banget ya kalau udah bicarain tadi nih. Nah, sekarang daily yang kedua nih ya. Nah, ini sebenarnya bukan berita sih, tapi ya lebih ke informasi aja bahwa Xiaomi ini pernah bahas konten ini ya tentang Wii gitu di Shorts, di Reels, di TikTok yang itu tentang udah tewas. Padahal di daily itu juga berikutnya hidup lagi. Namun ini pas coba lagi ternyata udah mati suri, itu benar-benar mati, dibawa ke tempat servis, divonis bahwa tuh konsol atau Nintendo ini benar-benar diistirahatkan atau lebih tepatnya lagi emang wafat pensiun dini, dia nggak bisa dimainin lagi. Ini bahaya banget kalau udah bicara kayak gini. Emang sih di saat ini saya sendiri udah bisa kerja, tapi ya nggak mau lah buat biaya servis dan dimainin lagi tuh nggak membutuhkan waktu yang cukup. Maksudnya apa? Iya, kita punya uang buat servis, tapi kita kan nggak mungkin ya, nggak kita doang. Maksudnya ada Shopee, ada Ade, nah yang pada main juga buat servisin itu udah mainin lagi susah. Umur lebih beda. Gak kayak dulu waktu pertama dibeliin Wii, yang misalnya pas lagi main tuh Wii-nya berduaan, terus kadang-kadang ajak keluarga kan kalau lagi ada tamu. Sekarang kan udah beda bawa diri, apalagi ini kan sekarang Nintendo juga ada terbaru kayak Nintendo Switch deh. Jadi ya gitu deh. Akhirnya memutuskan untuk nggak servis ataupun juga beli baru ya. Karena masih ada satu lagi konsol PS3 yang belakangan ini juga sering dibahas ya. Nih untuk stick Terios X3 itu PS3-nya dari Xiaomi juga dan ada ya suka dimainin sekarang. Kebetulan juga habis di-update dan bisa mainin game lebih banyak gitu. Karena dia seri CFW sih yang udah di kostum. Dan siapakah pengganti dari Wii ini? Ya bisa jadi ya entah itu di awal tahun 2023 ataupun juga sebelum Lebaran akan ada kehadiran konsol baru. Ya, kehadiran konsol baru ya. Tapi belum tahu nih ini bakal jadinya selain Nintendo atau tetap Nintendo. Kalau Nintendo kemungkinan besar tadi bicara Nintendo Switch. Namun kalau Switch ini game kita tahu kan terlalu ini ya. Kalau buat triple A-nya atau yang AAA tuh game-game beratnya dikit. Namun eksklusifnya banyak. Dan saya sendiri sama Ade dan kita ya seperti tim kreatif tuh kurang banget ya doyan game Nintendo. Karena dulu tuh pernah nyobain di Wii. Jarang banget game-game eksklusif kayak di PS. Belum lagi ini ya, sekarang ada lagi kan Xbox yang baru tuh. Dan seri X ini juga sebagai tandingan PS5. Walaupun PS5 naik harga, Xbox X ini juga harganya lebih murah gitu ya, dengan spek yang sama gitu. Kurang lebih 2 jutaan. Belum lagi secondnya bisa sampai 3 jutaan. Nah, ada lagi di bawahnya lagi dengan spek yang sama tapi di porting dikit gitu. Bisa mainin game next gen juga. Itu seri S kan. Ini masih satu keluarga dengan Xbox. Bisa jadi nih di antara dua itu. Tapi alternatifnya lagi kalau nggak selain itu dan komputer kenapa-napa jangan sampai ya. Kalau nggak sampai ini ya bahaya juga gitu. Bahkan rakit PC. Tapi belum tentu rakit PC ini buat main game. Ya pasti fokusnya juga buat upgrade skill, entah itu di bagian editing atau programming gitu ya. Sebagai pentester handal. Karena yang kerjanya sebagai di situ. Dan akhirnya SCG akan memutuskan itu nanti ya. Tunggu aja kabarnya 2023. Itu nanti bakal ada reviewnya juga. Jadi ya sabar aja, stay tune gitu. Jangan lupa subscribe gitu SCG by Shoki buat informasi terbaru ya. Nggak hanya daily gitu, bakal ada yang tadi dibahas itu tentang organisasi, dunia kerja, dan ya tentang perkuliahan. Nah lanjut ke terakhir ya, daily-nya ini bahas tentang perkuliahan yang katanya Gunadarma ini akan masuk offline ya dalam satu semester di ini awal ajaran 2022-2023. Ini seru banget. Kenapa? Apalagi pada maba ya mahasiswa baru yang nanti bakal ikut PPS PPT
itu akan ada atraksi ya. Semoga sih ada ya, tapi nggak tahu di beritanya bakal online lagi atau offline Gunadarma ya. Tapi intinya, jika itu offline dari PPS PPT sampai nanti masuk, nah itu ada namanya pengenalan-pengenalan dari dosen-dosennya, dekan, terus juga dari ininya ya, rektor, kadang-kadang juga ada juga dari sekjornya itu buat membahas tentang perkuliahan. Sampai nanti ada yang turun juga dari BEM-nya, BEM fakultas ya, kegiatan ngasih tahu tentang di Gunadarma tuh bakal ada namanya ormawa apa aja gitu. Ya salah satunya sih kalau yang pernah tahu nih, siapa dulu pernah ikut Fajrul Islam tuh ada ya tentang Rohis, dan juga ada ini ya asrep-asrep pengenalan gitu, robotika juga di situ. Nah sebenarnya banyak lagi, nanti setelah itu ada ini ya komunitas-komunitasnya juga gitu di akhir acara. Nah lanjut ketika offline ini bahas langsung hari pertamanya masuk, ada namanya ini ya biasa absen gitu ya, masih tanda tangan dan itu masih kertas. Gak tahu apakah sekarang sistemnya itu pakai Google Form, karena dulu waktu zamannya sebelum corona pandemi itu tanda tangan di kertas. Jadi ya maklum kalau ada namanya titip absen dan sebagainya gitu ya, bisa diakalin ya. Dan yang kedua ini setelah absen biasa ngajar-ngajar kan, itu sensasi beda sama di Google Meet atau Zoom ya, yang kebanyakan orang kan di mute mic terus sambil rebahan, ada yang sambil main, ada yang sambil scroll juga, kebiasaan ya. Nah kelar ini ngajar, nanti ini kan selesai udah balik, nah itu seperti biasa aja gitu kelihatan. Belum lagi labnya kalau masuk itu yang agak capek sih, apalagi dapatnya malam ya. Ini cerita di seputar lingkungannya aja ya, nggak harus tentang pas kuliahnya. Kalau misalnya di Kelapa Dua itu parkiran kadang rame, apalagi jam pagi ya, jam setengah 8 yang masuk, bisa sampai ke atas-atas gitu, sampai lantai paling atas ya. Bahkan itu ada yang parkirnya itu langsung ke kiri gitu, padahal itu buat dosen atau juga buat ini ya, kadang ada yang buat komunitas motor gitu, tapi belum tahu sekarang bakal ada lagi nggak ya, atau nggak dibatasin ya. Belum lagi jam istirahatnya atau jam kosong buat nungguin mata kuliah berikutnya ya. Nanti ada ini main di kos-kosan teman atau nongkrong atau nyetel kan sambil gitar gitu. Nah atau mungkin kalau nggak ada teman kosan bisa jadi mainnya ke kafe gitu. Ada lagi juga ke warkop, itu the best budget banget ya, kalau tipis mainnya ke situ aja udah. Kita ini apa diskusiin tentang ini tugas atau tentang matkul yang diajarin nanti, atau misalnya kalau dia ambis biasanya dia ngeliatin catatan dibaca-baca lagi gitu. Tapi ya itu udah biasa lah di Gundar ya, gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya offline ya pas UTS-nya, oh moga-moga sih bisa ngerasain yang offline itu lebih tegang juga tuh, diawasin. Belum lagi nanti yang salah ini apa nulis NPM-nya bisa nilai sampai 0, bahkan sampai itu pernah kejadian. Sama kayak UASnya juga sama ujian utama. Dan yang paling ini sih pas lagi ini ya, ujian nanti nih udah deket-deket tingkat akhir, kan ada namanya praktek tuh di lab-lab kalau offline. Nah itu file-file jangan lupa tuh, itu kalau misalnya ada yang salah itu bisa sampai ini ya nilai 0, akhirnya ngulang lagi itu. Tapi tenang, kalau misalnya nanti nilainya jelek jangan sampai E ya, dia sama C itu bisa UM. Kalau udah E itu yang repot tuh, itu bayar SKS lagi buat nanti masuk pengulangan. Nanti ada juga ininya apa, selain UM kalau udah tingkat 3, tingkat 4 ada namanya skripsi mau kompre. Ada yang tinggalan, ada namanya ini ya, PI gitu. Nah habis itu lulus wisuda udah beres deh. Tapi si Aoki nggak pernah ngalamin tuh pas tingkat 3 sama 4-nya, karena ya waktu itu kan bilang itu PPKM. Jadi ya
Semoga sih ya, ini harapan dan doa aja ya buat nanti yang baru kuliah bisa lancar ya di Undar masuk ilmunya gitu, bisa lebih semangat dan mengejar cita-citanya. Bahkan yang juga baru lulus nih, bisa menyaksikan konten yang tentang PI dan skripsi. Semoga ini ya sama kompre tadi ya, berdoa nih bisa sukses tuh ke depannya, dipermudah segala urusannya dan juga ya sering mantau SK Bashoki ya pastinya ya. Nah, ini buat info-info terbaru yang penting bermanfaat di seputar dunia digital, teknologi, bahkan ya nanti akan sharing-sharing juga ya seputar programming. Nggak programming sih, tapi ya tentang perduniaan ini ya, namanya SDLC gitu. Nah, ini bocoran aja sih buat konten-konten yang bakal datang di berikutnya gitu. Biar kawan-kawan siap tentang dunia kerja di startup ya. Ya, sekian. Ini panjang banget waktunya. Sampai jumpa di konten berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you. Bye.